Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Senang sekali saya Mega Novelia kembali menjumpai Anda untuk mengenal lebih dekat agar lebih sayang dalam dialog tokoh kali ini bersama dengan tokoh masyarakat yang biasa dipanggil Abi Mus. Abi Mus adalah pembina Pondok Pesantren Al-Muqriyah. Nah, di sela-sela kesibukannya membina pondok pesantren dan berorganisasi, ternyata beliau juga menyempatkan diri untuk membuka bisnis kekinian, yaitu kafe yang ada di belakang saya ini. Yuk, ikut saya. Pepaya matang dari Keramat, kancil kesasar di pinggir kali. Selamat datang, saya memberi hormat dari yang punya kafe saban hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini kayaknya ada di dalam. Ini bisa jadi Abi Mus ya? Iya, betul. Benar, ternyata ini dia nih ya, pemirsa. Jadi ini adalah Kiai Haji Muslihuddin yang biasa disapa Abi Mus. Betul. Ini sore-sore ada di sini. Ini lagi ngapain nih? Ini lagi ngontrol ini, anak-anak bikin kopi. Bikin Mbak. kopi. Keren banget gak sih? Ini biasanya nggak cuma ngurusin pondok, ngurusin organisasi, sekarang ikutan bisnis kafe kekinian ala anak muda berarti ya? Iya, betul. Wah, apa nih? Apa-apa yang paling banyak dipesan nih? Apa bisa? Oh, kita punya menu andalan nih, Mbak Mega, namanya es kopi saban hari. Es kopi saban hari. Kopinya pilihan, esnya pilihan, termasuk racikannya pilihan, luar Waduh, biasa. bener. Nah, berarti boleh deh Mega coba satu, sekalian kita ngobrol-ngobrol ya Bang ya? Siap, siap. Gimana kalau ada tempat yang seru nggak nih di sini? Di depan ada. Sip. Siap. Satu ya. Yuk. Wah, ini dia nih. Terpenuhi. Apa spesialnya nih? Coba Abi, sebelumnya mungkin kasih lihat dulu mukanya Abi kayak gimana dulu nih, biar iya. kelihatan. Biar orang tahu nih yang mana Baiklah. sih namanya Abi Mus gitu kan. Saya buka lah. Ya, duluan ya. Abi Mus, tanpa Nah. masker. Jadi spesialnya apa nih, Bi? Ya, ini menu saya spesial saban hari kopi, es kopi saban hari. Es kopi saban hari. Emang Ya. setiap hari ngopi jadinya? Ya. Saban hari kan artinya setiap hari ya? Jadi filosofinya biar ngopi kudu saban hari gitu. Ngopi kudu saban hari. Iya. Waduh, Biar itu Mbak sih. tiap hari kemari. Terus teman-teman bisa tiap hari kemari. Bentar Mega cobain deh. Iya. Jadi ternyata ini di bawahnya gula aren. Kemudian ada susu pilihan, tambah es, atasnya kasih kopi. kopinya juga pilihan Biji dong. kopi pilihan, masih biji kita giling, kita kasih Langsung ketar Mega cobain. Iya, Jadi coba. penasaran kalau saban hari ngopi atau setiap hari ngopi, emang setiap harinya ngapain aja nih, Bi? Iya. Banyak waktu dong. Kalau kerjaan banyak, Mbak Mega, tapi kan kita harus relax juga. Kan ada pepatah bilang kata ada kopi, ada inspirasi gitu. Weh. Iya. Jadi untuk memancarkan inspirasi perlu ngopi. Tapi Kesibuk- jangan banyak-banyak ngopinya. Nggak boleh banyak juga ya, Tapi jadi tiap tetap- hari. Pas, tapi tetap saban hari ya. Tiap hari ya. Iya. Kesibukannya apa aja sih, Bi? Sebenarnya kesibukan kita dari awal kita penggiat sosial, Mbak Mega. Ya, kita punya pesantren. Oh, tadi ya Kita- pesantren Al-Muqriyah ya. Betul. Terus Kita punya rumah yatim bina umat. gimana yatim? Terus di sisi sosialnya ya, di sisi keorganisasian kita Ketua Forum Silaturahim Pondok Pesantren Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan, Masya Allah. SPP, jadi mengkoordinir seluruh pesantren yang di Kota Tangerang Selatan. Mana? Alhamdulillah udah berapa periode saya menjadi ketua. Waduh, Iya. itu sih kalau udah beberapa periode berarti itu udah pengalamannya udah berbicara berarti ya. Karena ada tempat nongkrongnya kopi. Oh gitu, jadi kadang langsung ke sini. Iya, Itu juga iya. kali ya untuk yang Betul. kenapa akhirnya bikin saban hari kopi ini Iya, gitu karena ya. Daripada ngumpul jauh-jauh, kan mending kita ngumpul di tempat kita, gitu kan. Kumpulin aja langsung Dari di sini. kita untuk kita. Di usaha-usaha yang lain kita lagi bangun juga, Mbak. Karena kan kita nggak boleh melupakan bagian dunia kita. Jadi jangan kau lupakan bagian dari dunia kamu. Dagang kopi, bikin kontrak-kontrakan, ya bikin wisata kecil-kecilan lah. Wah, itu juga ya. Dia tuh membangun ekonomi umat juga. Ekonomi. Betul. Nah, tadi kan kalau emang di kegiatan sosialnya itu biasanya tuh bentuknya apa aja tuh, Bi? Selama ini kan kita bikin hampir 10 cabang asrama rumah yatim bina umat di setiap pelosok. Asrama yatim bina umat. Memang fokusnya di situ ya, Bi? Ya? Fokusnya ya intinya lebih ke pergerakan dakwah lah. Kan lebih nikmat kalau dakwah.
Malah gitu ya, Bi ya? Kalau nyari uang, rasanya kita nggak pernah selesai-selesai gitu. Nggak cukup-cukup gitu ya, Bi ya? Nggak cukup-cukup. Tapi benar, jangan lupakan dunia juga gitu ya. Betul. Salah satunya gitu. Jadi bikin tadi ada apa namanya tadi, Bina Yatim. Bina Umat. Bina Umat. Nah, itu yatim. Terus apa lagi tuh, Bi? Pesantren Al Mukriyah. Pesantren. Kemudian kita bikin ya kontrak-kontrakan lah di puncak, di daerah-daerah pegunungan. Kita bikin wisata kecil-kecilan. Itu berarti memang sudah dari dulu ya? Sudah lama sebenarnya, Mbak. Tapi ya kita lakukan baru karena sekarang lagi pandemi, jadi semua ya hampir terhenti kegiatan itu. Wah, itu ini kayaknya kena meratai semua orang ya. Iya. Tapi kalau emang sudah menjadi dipercaya seperti itu, banyak yang sudah percaya dengan Abi juga, nggak tertarik ikutan politik aja nih, Bi? Aduh, sebenarnya dulu kita senang. Kan tidak boleh melupakan politik, Mbak. Kopi yang segelas ini Mbak Mega minum, ini ada unsur politis. Wah, kopi jadi apa mahal, kebijakan politik. Iya, transportasi jadi tinggi, kebijakan politik. Jadi kopi yang kita minum ini ada unsur politis. Jadi nggak boleh meninggalkan politik juga. Cuman ada dua, ada yang politik praktis, ada yang politik non praktis. Kalau Abi? Non praktis aja dah. Agak nyantai. Nah, jadi penasaran. Ini kan tempatnya asik banget ya, kayak outdoor gini. Gimana kalau sekarang kita sambil Mega mau ngabisin nih kopi, kita cobain dulu, lihat-lihat tempat di Sabana Coffee yang lainnya. Minum dulu. Siap, kita cobain dulu ya. Aduh. Kita cobain. Biar tahu rasanya. Iya nih misalnya. Paham. Luar biasa. Paham ya. Paham ya. Kalau yang udah biasa ngopi, ini tahu banget nih blendnya nih, ini beneran. Nah tadi tuh Bi, waktu nyampe sini sempat ngelihat ada pantun sama silat Betawi tuh di situ tuh. Itu juga berarti termasuk kesukaan juga? Oh iya, kita kan orang-orang Betawi nih, walaupun Betawi pinggiran. Jadi budaya-budaya Betawi harus kita lestarikan. Wah seru tuh, asik tuh. Kayak di kafe hari gini tontonannya ada pantun sama silat Betawi. Ada lenong, ada abang ngomong. Wah mantap. Yuk kita sambil lihat tadi Bi kalau gitu. Siap. Zaman ini zaman sulit, di mana-mana virus COVID. Kita jadi susah cari duit. Banyak teman pada pelit. Kirimin. Di atas bakul adanya ketimus. Yang namanya Kiai Gaul, ya cuma Abimus. Alhamdulillah. Aduh enak banget Bi. Sore-sore kita ngobrol, kita lanjutin lagi ya ngobrolannya ya. Baik. Bi, itu salah satu anaknya katanya ada yang jadi anggota dewan. Itu gimana ceritanya? Oh ya, anak ada dua nih, Mbak Mega ya. Pertama laki, yang kedua perempuan. Kemarin lulus dari Malaysia, kuliah, ditawarkan nama salah satu partai. Ya nawarkan saya dulu. Aduh, kalau saya tidak ingin praktis dulu. Mau nggak punya anak, tapi masih muda. Ya ilmu politiknya belum begitulah, saya bilang. Tapi akhirnya diterima. Akhirnya masuklah ke Partai Gerindra. Nah, lolos, dapat nomor 2 pencalegan 2019. Akhirnya lolos dengan suara hampir kurang lebih 6.000 suara. 6.000 suara. Ya, melewati teman-teman yang lain. Alhamdulillah sekarang di Komisi 3 anggota DPRD Kota Tangerang Selatan. Namanya Syauqi Farhan Mawali. Syauqi. Nah, itu berarti bukan kita anak nih yang didorong. Kenapa nih? Kita kan gini. Jadi manusia yang baik itu manusia yang menyiapkan generasi berikutnya. Jadi nggak dia ego dengan kemampuannya, kemudian manusia itu siap membuat generasi akan datang. Karena kita kan generasi-generasi itu kan akan hilang dengan sendirinya kan. Ya maka kita harus menyiapkan generasi. Saya menyontohkan dulu dah, mungkin dari anak saya, walaupun tidak sempurna, ayo jadi generasi penerus. Walaupun ayah tidak menjadi
seorang politikus praktis. Kalau kamu bisa, silakan maju. Dia bilang, wah nggak punya apa-apa, ilmu nggak ada, uang nggak ada, jangan pakai uang, maju aja dulu. Oh gitu. Bismillah. Emang bisa? Iya, makanya Emang bisa inspirasi. maju, Anak itu nggak punya apa-apa, maju aja dia bilang, oh siap, karena dia siap, akhirnya alhamdulillah terpilih. Alhamdulillah. Nah, ternyata emang orang tua harus berani juga menekankan anak untuk berbuat. Oh gitu. Saya gitu. Jadi orang tua juga menentukan juga membuat generasi. Generasi akan berani kalau orang tuanya berani. Generasi akan berbuat banyak kebaikan. Anak juga akan mempengaruhi kebaikan walaupun tidak sempurna gitu kan. Jadi peran orang tua kita ini sangat penting dibutuhkan dalam kehidupan kita. Jadi banyak anak berhasil karena dorongan orang tua. Juga banyak orang tidak berhasil, anak nggak berhasil karena orang tua tidak mendorong, Mbak Mega. Contoh, anak ditelantarkan, anak tidak disekolahkan, anak tidak dipesantrenkan. Jadi ya otomatis anak itu tidak memiliki ilmu pengetahuan. Jadi kita berharap para YouTuber semua nih yang melihat kita nih, Mbak Mega ya, ayolah kita dorong generasi kita. Makanya kita sekolah ada yang gratis, Mbak Mega saya. Di mana tuh? Di Gunung Sindur ada pesantren khusus tahfidz Quran. Pesantren Itu free, gratis 100%. Gratis? Wah, Gratis. Masya Allah. Itu Karena ingin gimana pengen generasi caranya? Quran. Kenapa bikin sekolah gratis itu tuh, Bi? Ya karena kita melihat kan tidak semua orang yang mampu di dunia ini. Oke lah, orang yang tidak mampu, punya semangat, punya bakat, dia pengen sekolah, kemudian sekolah mahal-mahal, ya akhirnya kita kasih alternatif, bukan berarti murahan, saya gratiskan, nanti ada donasi yang masuk, silakan masuk ke pesantren ini tahfidz Quran. Alhamdulillah sekarang sudah beberapa santri ada di sana, dan satu yang menarik, karena kan kopi lagi booming nih. Jadi santri pagi sore pagi sampai zohor dia tahfidz Quran, kemudian asar dia dari asar sampai maghrib sampai isya dia pelatihan kopi. Pelatihan kopi? Ya, oh, jadi, dibekali jadi ada keterampilannya gitu ya? Ada, jadi santri barista gitu. Wih, santri barista. Iya, Wah, jadi, menarik juga nih, menarik nanti juga ya. begitu dia keluar pondok, dia hafal Quran, dia mampu membuat kopi yang nikmat. Wah, jadi itu tadi keseimbangan antara dunia dan akhirat itu penting ya, Bi ya? Iya. Wah, jadi kalau dibekali santri juga. bisa ngaji, santri bisa ibadah kan biasa, Mbak. Emang harus? Iya, kalau santri pandai bikin kopi kan, Ada kalau keterampilan seorang lagi. perempuan bikin kopinya enak, kan mungkin suaminya betah di rumah. Atau laki-laki bisa membuat perusahaan kopi kan, Jadi ada income-nya lagi ya? kita bisa bersaing. Nah, berarti kayaknya Abi itu ketertarikannya adalah tadi bidangnya adalah pendidikan, Betul. terus kemudian kebudayaan, dan juga tentunya kayaknya menitik beratkan untuk agama juga jangan sampai Dilepas. gitu ya, Bi ya? Betul. Ini kayaknya usahanya Abi tuh banyak banget ya. Itu kayak gimana sih bisa kayak begitu? Apa sih tipsnya nih biar bisa punya usaha banyak kayak gitu, sukses lagi? Kita kan ada apa yang diwariskan orang tua kan kita memanfaatkan dan mengembangkan. Sebenarnya tidak punya apa-apa Mbak Mega, cuma punya semangat, ingin maju. Karena kan saya bilang tadi kan, kita tidak boleh melupakan bagian dunia kita. Kita kan perlu makan. Dunia ini kan dipandang kalau kita punya sesuatu, Mbak. Kalau akhirat dilihat, kalau kita punya amal soleh. Nah, kalau pengen di dunia dilihat, di akhirat dilihat, ya punya sesuatu ekonomi yang kita bangun. Makanya saya di Forum Pesantren lagi membuat konsep bagaimana membangun peradaban ekonomi pesantren. Jadi pesantren sekarang sudah mulai dibangun perekonomian. Maka saya bilang tadi ada santri barista biar lulus menjadi pengusaha kopi. Ada sebagian santri yang saya konsep ada pembangunan. Jadi dia belajar melester, belajar bikin pondasi, ngecor tiang. Jadi dibekali dengan keterampilan-keterampilan gitu ya? Betul. Jadi kita ajarkan mereka itu supaya lulus pondok itu tidak hanya sebatas kemampuan dia mengaji dan baca kitab, tapi punya skill dalam kehidupan dunianya ini. Jadi kalau dia sekarang sudah mapan di dunia kopi nih, lulus, kemudian paham kopi, apa dia bekerja di kafe-kafe seperti ini, atau dia pembuatan kedai kopi, atau dia mau jadi bosnya kopi, tapi dia udah pengalaman, Mbak. Yang terpenting kan ilmunya. Nah, itu yang mahal. Kalau lagi waktu luang, katanya suka
bercocok tanam. Nih hobi pandemi apa hobi udah lama nih? Begini, sebenarnya kalau cocok tanam, kakek saya dulu petani. Kalau orang dulu kan tahunnya lebar-lebar, tapi sekarang udah mulai menyempit. Terus? Tapi alhamdulillah, karena darah kakek petani, kadang-kadang senang nanam pohon. Ya beternak, nanam ikan, ayam, bikin ternak kambing. Itu saya sangat senang. Akhir-akhir ini saya di Rumpin lagi nanam pohon duren. Pohon duren, pohon singkong, pohon pisang. Di Rumpin itu kan masih luas, masih enak lah. Di sekitar bukit-bukit gunung gitu kan. Kita nanam pohon duren, ada musangking, ada bawor, Waduh, ada keren banget. bangkok. Kita nanam beberapa pohon. Ada sawahnya juga. Sawahnya saya hidupkan sawahnya. Kita bikin saung, bikin empang. Jadi menikmati hidup sambil saya bilang tadi bikin kegiatan. Jadi saya nggak mencari uang dulu, tapi mudah-mudahan jadi uang gitu kan. Jadi orang bisa main, bisa melihat-lihat pohon, ya peternakan. Saya mau bikin kandang kambing gitu kan, luas terbuka, biar anak-anak bisa masuk ke dalam, main lari-lari sama kambing gitu kan. Nah, ngepanin kambing, atau ada sawah. Anak-anak ini apa ini? Yo, ini pohon padi. Anak-anak jadi dia tahu ya. Ya, ini pohon padi gitu. Jadi dia doain aja sama Mega. Iya, kayaknya waktu luangnya juga produktif berarti. Ngurusin tanaman terus akhirnya jadi ini. Jadi juga bisa bermanfaat yang lain-lain nih. Bawaannya ini mau jadi apa lagi. Wah, asik-asik. Mudah-mudahan lah semua tidak lepas dari semangat, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Wah, berarti harus menyeimbangkan ya, yang dunia sama akhirat juga. Nah, jadi apa nih pesannya dari Abimu sendiri untuk para generasi muda? Apalagi kan sekarang kan kayaknya semua sedang berlomba-lomba untuk bisa produktif nih. Betul. Produktif kan, karena semua pada pengen cuan di usia dini. Pengen cuan di usia dini. Biar usia. Apa dong jadinya nih? Biar lanjut usia udah mapan. Iya bener kan, kayaknya enak gitu. Gimana nggak enak ya, kayaknya ngeliatin Abi tuh udah di usia saat ini sebenarnya belum terlalu tapi udah bisa menikmati hasil-hasil gitu kan. Nah, Bi, apa sih sarannya dong buat para generasi muda nih? Kan apalagi kan sekarang kan lagi banyak banget yang pengen cuan dari muda, cuan usia dini. Nah, itu kira-kira gimana sih sarannya buat dari Abi sendiri buat para generasi muda? Sebenarnya gini, Mbak. Kuncinya ketika kita muda, kita jangan berbanyak leha-leha. Saya dari usia muda, belum nikah, saya udah ngajar, udah bikin bisnis percetakan, sudah jadi kepala sekolah. Kerja keras. Dikuntinya ya jangan berpangku tangan atau bermalas diri. Kuncinya kalau di masa muda kita banyak menanam, tadi masa tuanya kita tinggal panen. Tapi kalau masih mudanya aja udah banyak leha-leha, tidak berbuat, jangan harap usia tuanya dia menjadi orang berhasil. Intinya sih sama aja, harus bekerja keras. Intinya dari sekarang bagi pemuda generasi ya harus banyak bekerja keras. Ayo, apa yang kita bisa? Kalau gagal itu soal biasa. Tapi bagaimana kegagalan itu menjadi pelajaran buat kita untuk maju. Saya bukan sekali, dua kali untuk gagal, Mbak Mega ya. Oh, bahkan gitu. teman-teman yang berhasil juga ribuan kali gagal. Ada teman saya mengatakan, Abi Mus, saya ini yang berhasil usaha cuma 3 poin. 1000 poin gagal semua. Itu orangnya saya anggap mapan, berhasil, tapi dia masih ngomong kegagalan. Artinya buat anak muda, kalau gagal itu, ya ayo bangun lagi, lari lagi, bangkit lagi. Kedua, bikin konsep. Jadi apa nih yang lagi update, kan harus kita lakukan. Kalau update lagi seperti ini ya bikin ini. Atau kalau kita mau usaha harus mempelajari lingkungan sekitar kita. Jadi itulah yang membuat kita bisa berkembang. Saya kira itu tidak banyak yang kita lakukan, Mbak Mega ya. Intinya ya, ayolah jangan nyari uang. Cari kegiatan. Oh, cari kegiatan. Betul. Ya. Nah, kegiatan kalau mau cari uang, ntar stres.
Kalau mencari uang, nanti kalau dapat uang itu setannya banyak, Mbak. Oh gitu. Iya, Kalau punya jadi satu, pengen itu dua. bagus juga tuh ya. Jadi jangan cari uang Jangan nih, cari tapi uang. cari kegiatan. Betul. Nanti Otomatis, Mbak. kegiatannya baru menghasilkan uangnya gitu. Nah, Boleh dipila juga, lagi Mas. kegiatannya menghasilkan Oke, oke, tidak. oke. Gitu. Wah, Masya Allah, ini kayaknya seru banget nih dan bener banget nih, kayak praktis juga ya itu kalau Iya. misalnya dipakai tuh. Iya. Jangan cari uang tapi cari aja kegiatan. Kegiatan, Oke, betul. terakhir deh. Apa sih moto hidupnya Abi? Moto hidup sederhana, tapi memiliki semua yang ada. Gimana? Ulang. Sederhana, tapi miliki semua yang ada, gitu. Wah, gimana tuh? Ya, itu bahasa saya aja ya. Tidak muluk-muluk, Mbak Mega ya. Yang penting kita bisa ibadah, bisa berbuat, bisa menjadi sedikit memberikan manfaat kepada orang banyak. Walaupun tidak banyak, sedikit memberikan manfaat untuk orang banyak. Sedikit memberikan manfaat untuk orang banyak. Iya. Wah, itu didukung. Ini kayaknya menginspirasi sekali untuk ceritanya. Rasanya kalau teman-teman yang pada pengen ngobrol nanti dengan Abimus bisa langsung datang ke Di Saban Hari Kopi. sambil ngobrol. Pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan Abimus, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan juga tokoh kebudayaan yang menginspirasi. Saya Mega Novelia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, teing, dadah. Buat apa sih baju putih kalau kagak pakai dasi? Buat apa punya kekasih kalau cuman nyakitin hati? Paling enak buah ketimun, lebih enak lagi buah kecapi. Daripada gua duduk ngelamun, mendingan gua ngopi.